Selamat pagi Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai inspirasi dan motivasi bagi kita. Melalui renungan harian HKBP Resort Sutoyo, Jumat 29 April 2022. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab 1 Korintus pasal 16 ayatnya yang ke-14. Demikianlah sabda Allah. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam kasih. Demikian firman Tuhan. Melakukan pekerjaan dalam kasih. Ibu bapa dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apapun pekerjaan yang kita lakukan di dunia ini harus dilakukan dengan berdasarkan kasih. Baik itu pekerjaan yang merupakan tugas rutinitas sehari-hari kita sebagai mengurus rumah tangga, memasak, mengurus anak-anak, maupun pekerjaan yang kita lakukan secara profesional di kantor di mana kita ditempatkan. Dan kenapa kita harus melakukannya dengan kasih? Karena firman Tuhan hari ini dalam 1 Korintus 16 ayat 14 telah mengingatkan kita kembali bahwa kita harus melakukan pekerjaan dengan kasih. Dewasa ini kita melihat bahwa kasih kebanyakan orang telah menjadi dingin. Sebagai terang Kristus di dunia ini, kita harus memberikan teladan kepada orang-orang yang hidup di lingkungan sekitar kita. Agar kasih Kristus terpancar lewat kehidupan kita sehari-hari dan Tuhan dipermuliakan lewat kesaksian hidup kita tersebut. Saudara di dalam Kristus, kalau kita perhatikan di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 4, Tuhan memperingatkan kepada jemaat di Efesus karena telah meninggalkan kasih yang semula. Tuhan ingin agar kasih kita kepada Tuhan dan sesama terus konsisten, bahkan kian lama kian membesar, sehingga hidup kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, Tuhan mengerjakan kasih yang sempurna kepada manusia dengan jalan turun ke dunia ini lalu mengorbankan dirinya di kayu salib agar setiap manusia bisa memperoleh kehidupan yang kekal bersama Tuhan di dalam kerajaan sorga. Sungguh luar biasa, bukan? Kasih yang diberikan Tuhan kepada kita lewat pengorbanannya di kayu salib adalah kasih agape, yaitu kasih yang tidak bersyarat, kasih yang tidak menuntut balasan. Lalu, kasih yang seperti apakah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita ini? Yang pertama, kasih yang rela berkorban. Berkorban untuk kemuliaan Tuhan tanpa imbalan. Yang kedua, kasih untuk memberikan yang terbaik. Memberikan korban yang terbaik untuk Tuhan. Seperti persembahan seorang janda miskin di dalam Injil Markus 12 ayat 41 sampai 44. Yang ketiga, kasih untuk memberikan dengan tulus tanpa mencari keuntungan pribadi, atau memberi dengan tanpa memikirkan apakah ada manfaat yang akan kita peroleh dengan pemberian tersebut. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, apakah kita selama ini telah rela berkorban? Apakah kita telah memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Dan apakah kita telah memberikan dengan tulus tanpa adanya unsur pribadi yang dapat menguntungkan kita? Untuk dapat melakukan segala sesuatunya dengan kasih yang tulus, kita harus senantiasa melakukan yang pertama, berdiri teguh dalam iman. Yang kedua, bersikaplah sebagai laki-laki yang memiliki integritas dan memegang teguh komitmen, tidak terombang-ambing. Yang ketiga, tetap kuat dalam segala keadaan. Yang keempat, lakukanlah segala pekerjaan dengan kasih. Yang kelima, taat terhadap firman Tuhan. Saudaraku, marilah kita senantiasa meminta pimpinan dari Roh Kudus untuk dapat selalu mengasihi Tuhan dan sesama kita secara maksimal selama kita masih diberi kesempatan di dalam kehidupan ini. Amin. Marilah kita berdoa.
Ya Tuhan Allah, terima kasih untuk hari baru ini. Terima kasih juga untuk firman-Mu hari ini yang mengajari kami untuk selalu menjalani hidup ini dengan penuh kasih. Kasih bagi Allah, juga kasih bagi sesama. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas Bapak Ibu. Kiranya kita dengan taat selalu melakukan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.